lebih berbuat baik lagi, tentu itu kita harapkan. Tapi memang pertama sebagai lembaga institusi yang melibatkan juga APBN sebagai penyelenggara negara itu, dia harus diukur juga outputnya. Jadi setiap RUU yang berkaitan dengan kepentingan daerah, kecuali di luar masalah luar negeri dalam penetapan dubes atau masalah pertahanan dan penyelenggaraan ya, atau apa, itu DPD itu selalu diberikan tebusan atau surat. Jadi ini mekanisme. Jadi sehingga DPD itu juga punya produk pandangan dan pendapat yang jumlahnya juga terukur. Ya. Karena kalau tidak itu tentu sekjen, ya, dalam hal ini sekjen DPD tidak bisa mengalokasikan itu. Jadi di satu pihak dia harus melaksanakan tugas konstitusionalnya untuk melakukan pembahasan, melakukan persoalan yang saya katakan, apa yang kita berikan pandangan dan pendapat itu tidak terukur di DPR. Apa-apa saja yang sudah dipakai itu yang saya maksud. Karena DPR sampai sekarang belum membuka diri dalam pengertian untuk melakukan pembahasan itu secara komprehensif. Yang pembahasan yang dilakukan selama ini seperti yang disampaikan Pak Lukman dulunya hanya pada tahap satu awal. Seharusnya dalam pembahasan itu kan ada nanti kebutuhan panjangnya, pansusnya atau media fraksi atau mini fraksi. Kalau ini saja kita sudah dilibatkan, juga termasuk dalam digitalisasi masalah BIM-nya, ini sudah banyak sebenarnya kita bisa mewarnai draft RUU tersebut. Gitu ya. Nah, hanya baru dilibatkan pertama kali itu masalah Yogyakarta. Ya, waktu di Jakarta itu bernama spiritnya ya di Komisi 2 itu DPD sudah dilibatkan. Sekarang dikembangkan terhadap anggota BPK. Ya, jadi anggota BPK itu pertimbangan seharusnya dalam konstitusi bukan asal pertimbangan seperti orang yang tidak menjadi anggota dewan. Pertimbangan dalam konstitusi itu kan harusnya mengikat. Ya, tidak mungkin masuk dalam konstitusi tidak mengikat. Nah, perkara ini sejumlahnya pertimbangan itu menjadi binding bagi DPR. Kami di DPD telah memutuskan dari 16 calon anggota BPK tersebut 7 nama. Ya, saya telah mewarning di awal, ya, karena kami ingin sebenarnya melakukan pendekatan yang lebih konstruktif ya, antara DPD supaya tidak ada lagi tensi yang meningkat. Kalau ini dipilih di luar apa yang kami pilih, ini akan jadi sengketa kewenangan. Karena kemarin saya lihat ternyata yang dipilih tersebut di Komisi 11 jauh daripada yang 7 orang tersebut. Nah, ini kan akan menimbulkan suatu persoalan ketatanegaraan gitu ya. Nah, ini menurut saya menarik ini Pak Musa untuk pintu masuk kita ya, untuk memulai dalam rangka pembuatan kelembagaan sistem parlemen dan juga kameral yang betul-betul harapan rakyat. Yang jelas sekarang posisinya apa yang diamanatkan konstitusi untuk DPR memberikan pertimbangan itu. DPR mengesahkan usulan undang-undang nomor 22 nomor D untuk memuatkan legislasinya DPD. Tanya itu, karena itu sudah 4 dasawarsa, itu selalu digagalkan oleh DPR. Karena korum berbagai alasan di 22 itu kan korum masalah korum. Sekarang saya titip pertanyaan ke DPR yang mungkin the final question, apa syaratnya biar undang-undang nomor 22D itu disahkan? Apa syaratnya? Itu aja. Ya, artinya kita harus melalui proses perubahan undang-undang dasar. Betul. Ya, pasal 37 itu memberikan ruang itu yang jumlahnya harus 1/3. Ya. 1/3 itu DPD kekuatan. Karena kolomnya kan diputar-putar lagi. Ya, memang begitulah. Diputar-putar saat berjalan, setiap provinsi itu 10 DPD anggota minimal 10 lah. Memang itu jalan keluar juga. Ada dulu yang berpandangan di awal untuk membahas undang-undang soal DPD, apakah DPD itu dibatasi jumlahnya seperti yang dari karena diputar-putar itu aja. Tahu, itu sama. Yang paling tidak mungkin korum. DPD mogok masa kerja. Ya, tidak mungkin korum. Tidak mungkin korum. Tidak mungkin korum. Jadi menurut saya semuanya itu teman-teman dalam perjuangan harus menjadi momentum. Ya, nggak bisa mendatang kita melakukan sesuatu.
Saya melihat posisi DPR yang seperti disampaikan oleh Pak Biji yang berada pada titik ini sebenarnya kita itu sebenarnya soal apa namanya, soal prinsip cara-cara sebenarnya kita sama saja. Ini yang bergabung tempat persaudaraan lain ini sama saja ciri-cirinya. Radikalisme itu kan bisa dalam cara saja. Ya, hanya posisi saya tentu harus melewati mekanisme konstitusional. Tapi dukungan radikalisme teman-teman sangat kita perlukan. Jadi biasa dukung nggak Pak? Hari ini kita tidak presiden dia. Misalkan alumni IT yang akan dicanangkan oleh 8 Oktober yang dipimpin oleh tokoh reformis Pak Busa Serbi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita lanjutkan, masih panjang sekali, dan kawan-kawan masih banyak yang saya akan berikan kesempatan. Pak Firman mau ngomong lagi, makanya saya bilang tadi, saya kan belum selesai kan, tapi saya akan memberikan apa namanya wanti-wanti. Kira-kira kita akan menyelesaikan, tapi tambah sekali 3.15 atau kalau Mas Budi ada 3, tapi kita mungkin ini memang secara kuantitas sebagai saya kira kualitas tidak berubah dengan kuantitas yang berkurang ini, Mas. Saya kira Bang Firman tadi jadi kalau peran strategis dan peran kesejarahan itu akan dipakai, maka saya cuma melihat adalah artinya dibalik peran strategis DPD dengan peran strategis apa namanya kesejarahan yang akan dipakai untuk memajukan DPD dan daerah bangsa kita. Paling tidak, apakah yang menjadi perubahan itu suprastruktur atau infrastruktur? Kalau suprastruktur boleh. Ini makasih belum ngomong sebagai seorang anggota DPD dari Sumsel. Kemudian tapi kawan-kawan, saudara-saudara semua semua kita mohon jangan membiasakan bas grup ya. Kita ngomong di sini ya. Saya kira kita di sini punya masing-masing jago kita. Ini saudara kalau ini itu adalah dosa. Kawan-kawan semua kali bicara saja. Kawan-kawan bagaimana dari tadi kita aku ngomong ya. Kemudian kita hari setelah lagi ini memang kita minta ada ini berapa. Setelah bagaimana? Baik, terima kasih. Jadi pikiran Bang Erlangga itu sebetulnya dengan Bang Firman Trasidin itu bukan untuk dikotomikan ya. Memang keinginan daerah itu apakah yang selebes, yang Batakbon, yang Islamikan yang baik. Nah, dan itu belum dia sampai sekarang memang itu sosial, ada dari politik yang harus dikeluarkan daerah untuk bergabung. Ya, kamu dengan Indonesia itu yang dimaksud oleh daerah. Tetapi juga tidak sepenuhnya itu. Nasional Government Jakarta itu yang dimaksud oleh Pak Firman Trasidin. Memang juga tidak mungkin itu menafikan kepentingan daerah. Ini yang belum tuntas sampai sekarang mengartikulasi, memformulasi itu di dalam sistem konstitusi kita. Itu yang belum beres. Jadi Pak Firman ada salah, dan Dewan juga ada salah. Itu persoalan pertama. Persoalan kedua adalah juga kesalahan fatal kita sampai sekarang, termasuk juga saya menempatkan bagaimana soal posisi daerah itu dengan di pusat. Seolah-olah pemerintah pusat itu satu wilayah sendiri dengan pemerintah daerah. Itu yang kita rubah dengan Undang-Undang 32 waktu itu. Kalau saya masuk pansus, tidak ada pemerintah pusat, tapi pemerintah nasional. Daerah-daerah yang menyebut, lalu di atasnya itu pemerintah nasional yang tidak menafikan daerah. Nah, dalam pasal 18 Undang-Undang 45 itu menjawab soal kebesaran tadi. Apa yang dilakukan Bang Erlangga dengan Bang Firman itu. Ada yang mencoba dalam bentuk undang-undang pemerintah daerah itu juga tidak tuntas, daerah masih marah. Pusat juga tidak bisa menjelaskan, kemudian juga DPD. Apakah DPD menjawab semua? Menurut tadi yang disampaikan oleh Mas Sambazi, yang
menyetir Profesor Alfred itu ya, memang ada konflik, ada konsensus. So, kalau persyaratan mas, itu sudah soal teknis. Persoalan Saya akan situasi kita kondusif. Masing-masing kita. Jadi, yang betul kita firman ngomong di sini, kemudian kita berjalan ke depan, lalu kita untuk mendengarkan. Masing-masing kita ngomong. jadi pertama-tama kita adalah untuk bahasnya soal formulasi daerah. Yang kedua adalah tadi Mas Ahmad menyampaikan soal konsensus dan konflik. Saya kira kita menuju ke sana. Soal BPD, soal persyaratan inklusivitas itu adalah soal teknis. Ini kan soal konsensus nasional. Soal bagaimana konsensus untuk melakukan amandemen keterima. Bagaimana melakukan perasaan kesalahan itu iya itu sebenarnya bisa itu dari dulu ini bukan soal tapi itu sebenarnya dari kompromi politik justru anggota DPD itu lebih berkuasa dibandingkan anggota DPR. Saya kira persoalannya karena sampai sekarang teman-teman DPD tidak menyampaikan proposal penampilan pemerintah artikulasi untuk menyampaikan aspirasi daerah. Dan tidak diberikan sebetulnya Pak Prabowo sudah mencoba dengan soal pos pengaduan. Ada pertanyaan kalau diberikan kewenangan penuh dalam bentuk dikatakan apakah itu juga bisa menjawab? Itu tidak. Karena dalam soal yang paling kecil saja itu tidak bisa melakukan. Banyak teman-teman DPD yang lebih sering di DPD yang bisa memberikan dibanding dengan di daerah. Ada yang memang sebetulnya DPD itu berada di daerah, bukan berada di Jakarta.